Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data Rembang atau Twilight yang paling komprehensif di dunia. Data kami sudah sekitar 2.500 data, artinya 2.500 hari yang mengcover sejak bagian selatan bumi, yang paling selatan adalah New Zealand sampai dengan mendekati kutub utara atau wilayah Arktik. Nah, eh, kali ini saya akan mendiskusikan tentang menghilangnya syafaq. Jadi berakhirnya waktu maghrib. Saat hilang syafaq itu berakhir waktu maghrib dan masuk waktu isya. Tidak banyak memang data, artinya data yang saya miliki itu lebih banyak yang untuk fajar daripada yang syafaq itu. Tapi di antara yang sedikit itu saya mengambil beberapa di Australia. Jadi saya akan mendiskusikan data menghilangnya sinar syafaq di Brisbane, di negara bagian Queensland, kemudian di Sydney dan di Melbourne. Di tiga kota besar di Australia. Uh, untuk itu izinkan saya men-share file saya sekarang. Ya, judul presentasi saya kali ini, judul video saya adalah Syafaq menghilang di Australia antara Maret 19 sampai Mei 6 2024. Ini bukan berarti bahwa saya mempunyai data setiap hari dari 19 Maret sampai 6 Mei ya. Jadi ada beberapa karena tidak mungkin saya mengambil setiap hari gitu. Oke. Eh, Problemnya mengambil data twilight pagi untuk subuh di Australia itu karena perbedaan waktunya 3 jam. Jadi kalau saya harus mengambil data subuh, itu berarti kalau di sana kata di sana subuh jam 5, saya berarti jam 2 malam di sini. Di Indonesia kan kira-kira jam 2 malam. Itu yang problemnya. Jadi memang eh, agak melelahkan lah kalau untuk mengambil data subuh. Sehingga saya mengambil data eh, apa itu malamnya untuk syafaq, untuk menghilangnya sinar syafaq. Tapi tidak apa-apa karena toh sebetulnya permulaan fajar, lahirnya fajar dan menghilangnya syafaq itu simetris. Secara umum ya, bukan berarti dalam satu hari itu simetris tidak, tapi secara umum itu harusnya simetris. Oke, baiklah untuk itu saya uh, lanjutkan. Jadi syafaq menghilang di Australia antara Maret 19 sampai Mei 6 Mei 2024. Catatan, ini adalah video ke-153 tentang kalender Islam global dan kehadiran Fajar global sejak 2012. Nah, saya memang peneliti sains Islam dan fokus saya dalam dua kajian ini. Meskipun yang lain-lain tentu saja saya lakukan juga kalau misalnya ada isu yang sangat penting yang harus diteliti gitu. Semuanya sudah ada di YouTube, jadi silakan masuk ke YouTube, kemudian cari dengan keywords World Twilight Project atau ketik nama saya, maka akan ada di sana. Jangan lupa mohon bantuan dukungan untuk menekan subscribe, like, komen, dan men-share file-file ini agar lebih banyak lagi masyarakat yang memperoleh informasi yang akurat dari hasil penelitian saya ini. Pada Maret 2023, Maret 23 Maret 2024 lalu saya melaporkan hasil penelitian kehadiran fajar global ya.
Jadi dengan data sejak 2015 sampai 2023 itu ada di video nomor 137. Jadi bagi yang uh, tertarik silahkan lihat video saya ini. Nah, untuk yang kali ini yang sekarang saya laporkan yaitu karena 2024 jadi tidak dimasukkan dalam sini. Jadi insya Allah akan saya masukkan nanti dalam laporan saya pada akhir Desember atau awal Januari untuk melaporkan 2015 sampai 2024. Oke. Data meliputi 5 benua sejak New Zealand sampai dengan wilayah Arktik yang meliputi 4 teritori politik di Eropa yaitu Norwegia, Finlandia, Iceland, Greenland, dan 1 di Amerika Serikat yaitu Alaska. Jumlah datanya sekitar 2.100 data Twilight dari sampai 2023 lalu. Itu 2.100. Data yang paling lengkap, proses yang paling versatile di dunia. Mengapa saya mengklaim ini? Karena data ini sudah meliputi 5 benua pertama kali ya. Kemudian sensor yang saya gunakan adalah belasan, bahkan mungkin puluhan sensor modern. Kalau dihitung juga jenis-jenisnya, misalnya saya menggunakan kamera DSLR, saya tidak menggunakan cuma satu, ada 3-4 biji. SQM ada beberapa biji. Jadi uh, webcam juga ada mungkin belasan webcam yang saya gunakan. Jadi puluhan sensor modern yang saya gunakan. Jadi itu klaim saya. Waktu Isya bukanlah senja astronomis. Nah, ini sekali lagi saya antar. Pembagian fajar, pembagian senja ya dalam hal ini menjadi 3. Senja astronomis, senja nautika, dan senja sipil tidak ada secara fisik. Ya, sekali lagi dan harus saya ulang-ulang ini tidak ada secara fisik. Jadi ini adalah hoax pembagian fajar senja ini. Ini hoax terbesar selama ratusan tahun. Muslim di dunia telah menjadi korbannya. Itu persoalannya. Itu sudah menjadi korban. Ini yang harus saya bongkar habis-habisan gitu ya. Menghilangnya syafaq bukan senja astronomis ya. Senja astronomis itu tidak sama dengan menghilangnya syafaq. Sayangnya umat Islam tidak pernah men-challenge ini ya. Sudah ratusan tahun saya dulu juga sampai 2016 2017-an saya pikir ya semua pakar-pakar itu sudah bekerja dengan baiklah, punya data yang lengkap, sehingga disimpulkan bahwa senja astronomis itulah menghilangnya sinar syafaq, tapi ternyata tidak. Itu yang sangat panik. Ini akibat kita hanya membebek pada astronom barat. Itu yang aja. Sekali lagi saya ulangi, situasinya adalah seperti ini. Bumi itu berputar pada porosnya begini. Nah, begitu. Akibat bumi berputar, kemudian matahari itu seolah-olah mengelilingi bumi pada yang dinamakan bola langit ini. Ketika masih di bawah 18 di bawah ufuk 18 derajat, jadi ufuknya kan ini. Ufuk itu sini 18 derajat di bawah ufuk ini ada dinamakan fajar astronomis. Kemudian naik 12 derajat di bawah ufuk, inilah fajar nautika. 6 derajat 6 derajat fajar sipil. Matahari terbit kemudian tenggelam. Nah, ini sekarang ini. Tenggelam 6 derajat turun, inilah senja sipil. Kemudian 6 derajat turun lagi senja nautika dan turun lagi 6 derajat senja astronomis. Inilah yang dipercaya oleh semua umat Islam di dunia bahwa inilah akhir maghrib dan masuknya awal isya. Padahal ini bohong, ini hoax karena saya punya 2.500 data buktinya itu. Oke. Sehingga ini syafaq itu kemudian bermacam-macam. Ada yang kalau di Indonesia negara ASEAN ini 18 derajat. Tapi kalau di eh, Mesir itu 17,5 derajat. Di eh, Saudi Arabia karena diambil 90 menit setelah matahari tenggelam jadi 22,5 derajat kira-kira lah ya. Kemudian di Eropa itu 17 derajat, di Amerika 15 derajat. Ini adalah dicomot aja nih asal nggak ada datanya.
asal comot aja, asal gerambiangan aja itu penyakit umat Islam menurut saya yang harus kita hilangkan. Nah, saya menelusuri siapa sebetulnya penggagas dari pembagian tiga senja itu. Nah, ini ternyata saya masuk ke artificial intelligence, ternyata itu adalah karya dari Giovanni Battista Riccioli, ya. Asal muasal pembagian twilight pada astronomis, nautika dan sipil itu, ya, baik untuk fajar maupun untuk senja, adalah dapat diracak pada karya Giovanni Battista Riccioli pada yang hidup pada 1598 sampai 1671. Seorang eh, pastor Katolik yang belajar astronomi, yang belajar astronomi. Oke. Kemudian pada bukunya yang berjudul Almagestum Novum, dia membagi ini. Ketika 18 dari jiwa ufuk itulah dinamakan astronomical twilight. Nah, atau kalau senja ya senja astronomis. Kalau 12 derajat itu namanya senja nautika, dan kemudian pada saat 6 derajat di bawah ufuk adalah senja sipil. Tapi ternyata ini tidak ada. Secara fisik itu tidak ada. Ini bukunya, buku karyanya, uh, Almagestum Novum itu. Padahal Giovanni Battista Riccioli ini adalah penentang utama teori Kopernikus tentang heliocentric system. Karena apa? Karena Riccioli ini penganut geocentric system yang percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Geocentric system. Yang itu yang sudah salah. Sudah dibuktikan oleh para ilmuwan di seluruh dunia bahwa ini adalah salah geocentric system, karena ternyata bahkan matahari pun hanya pusat tata surya, bukan pusat alam semesta. Jadi ini percaya bahwa si Giovanni Battista Riccioli ini percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Jadi ini aja sudah salah. Nah, tapi teori pembagian tiga twilight-nya malah dijadikan rujukan astronom dunia, termasuk ibadah Muslim. Ini persoalannya. Kalau dijadikan rujukan astronom dunia, ya saya tidak peduli lah itu, terserahlah untuk keperluan-keperluan manajemen perkotaan. Tapi kalau untuk ibadah Muslim ini yang jadi persoalan. Nah, saya harus bongkar ini. Ini rusak ini. Ini adalah hoax. Nah, padahal pembagian ini tidak pernah ada secara fisik. Mengapa saya yakin itu? Karena saya punya 2.500 data itu. Berarti 2.500 hari. Oke. Jadi jangan saya jadi curiga, jangan-jangan si Giovanni Battista Riccioli ini adalah penganut bumi datar juga. Karena percaya bahwa pusat alam semesta adalah bumi, sehingga matahari, bintang-bintang dan sebagainya itu mengelilingi bumi sebagai pusat alam semesta. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kotanya adalah Brisbane, Melbourne, dan Sydney di Australia. Oke. Menurut Wikipedia, saya berikan highlight sedikit tentang Australia ini. Nama resminya adalah Commonwealth of Australia. Teritori politiknya meliputi benua Australia, mainlandnya, kemudian Tasmania, ada 10 pulau Tasmania itu, dan beberapa pulau kecil. Luasnya adalah 7 juta, kira-kira 7,7 juta. Jadi secara teritorinya itu kan uh, hampir uh, hampir 4 kali luas Indonesia lah sebetulnya, karena Indonesia kan cuma 2 juta kilometer persegi. Jumlah penduduknya tapi hanya 27 juta, ya, jadi hanya 1/10 dari dengan luasan yang eh, sekitar 3-4 kali Indonesia, tapi jumlah penduduknya hanya 27 juta, kira-kira 1/10-nya dari wilayah Indonesia, dari jumlah penduduk Indonesia. Tapi GDP per kapitanya adalah 66.500-an. Jadi itu sangat tinggi sekali. Oke.
Nah, ini adalah kota-kota yang saya ada datanya. Satu adalah di Brisbane. Brisbane itu adalah di Queensland ya, negara bagiannya Queensland. Kemudian ada Sydney di New South Wales, negara bagian New South Wales, dan Melbourne di negara bagian Victoria. Jadi sebetulnya saya ada lagi di Perth, tapi apa ya, datanya sudah cukup lama lagi. Jadi yang saya tampilkan ini saja tiga. Nah, sekarang hilangnya syafaq di Brisbane pada 2 April 2024 ya. Ini datanya. Nah, Eh, ini adalah foto pertama. Jadi sebetulnya foto aslinya adalah video ya, karena ini diambil dengan webcam. Nah, ini foto pertama pada 17.47.12, karena ini kan sore hari kan, sore hari ini. Kemudian ini pada saat itu matahari kedudukannya adalah 1,2 derajat di bawah ufuk. Jadi memang matahari sudah tenggelam, tapi masih terang benderang. Nah, kemudian ini adalah standar deviasi. Nah, standar deviasi ini lah yang eh, hasil algoritma yang saya develop ya. Ada beberapa eh, penonton video saya yang bertanya, "Oh, kok cuma tahu hasilnya aja sih? Bagaimana cara mencarinya?" Kira-kira begitulah. Nah, ini memang agak panjang juga. Jadi kalau saya harus jelaskan ini agak agak sedikit apa ya, rumit lah gitu ya. Perlu perlu yang waktu yang agak panjang dan yang lebih intensif gitu waktunya itu. Nah, jadi kira-kira begini. Kalau ini ada foto, foto ini terdiri adalah merupakan sebetulnya populasi piksel. Ada yang hitam, hitam itu adalah berarti nol, anunya, gray levelnya itu nol, karena foto itu gray levelnya dari nol yang hitam begini ini nol, hitam nol, sampai yang putih itu adalah 255. Maaf, di video saya yang lalu 256, bukan 255 ya. 255 itu dari 0 sampai 255 itu berarti 256 gray level itu maksud saya. Nah, ini kalau fotonya seperti ini, maka distribusi pikselnya seperti ini. Jadi yang gelapnya ada, tapi ya kecil sekali frekuensinya, ada beberapa biji saja gitu. Nah, sedangkan ini yang apa itu, yang mendekati putih, yang 255-nya kan di sini. Itu jadi tersebar gitu ya, tersebar. Nah, bisa dibandingkan dengan foto yang terakhir, foto nomor 250 ketika matahari sudah tenggelam, matahari sudah 19,9 derajat di bawah ufuk. Ini sekarang populasi eh, eh, pikselnya itu sudah menumpuk di daerah hitam ini. Yang putihnya sudah nggak ada sama sekali. Ya, bukan tidak ada sama sekali, artinya sudah lebih sedikit. Jadi pergeseran. Jadi inilah yang saya hitung standar deviasinya itu. Kalau begini masih 75, tapi begitu dia mendekati apa tambah gelap langit, dia sudah bergeser menjadi hitam. Jadi itulah yang kemudian sekarang pada foto nomor 250 pada pukul 19.10.12 itu sekarang standar deviasinya 45,6. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana data aslinya ya. Ini data aslinya dua-duanya ada. Kalau data aslinya itu kalau saya klik di sini, ini saya dianukan ke Excel ya. Nah, ini data asli Excelnya begini. Ini adalah gray level 0 ada 3.908. Jadi kecil. Tapi yang tertinggi itu ada pada gray level nomor ini, nomor 26. Nomor 26. Itu bisa dilihat di sini. Eh, oh, tidak tidak paling tinggi ya. Ini 26 kan ada di sini. Nah, itu juga seperti itu. Jadi tadi itu.
Nah ini, nah ini. Terus kalau ini sampai yang kalau kita sudah mendekati yang putih, yang putih itu ada 166.000 yang putih itu. Yang putih 166.000. Sedangkan kalau yang mendekati putih ada 166.000, ada yang paling tingginya kan ada di sini. Jadi ini adalah jumlah, jadi ini adalah gray levelnya, yang ini adalah eh, frekuensinya. Frekuensinya itu jumlah pikselnya itu yang pada gray level 17 71 adalah ada sekian. Nah, dari sinilah kemudian saya bisa mencari standar deviasinya. Nah, untuk itu memang harus belajar statistik ini untuk mencari standar deviasi itu. Jadi kira-kira itulah. Nah, kalau ini saya anukan misalnya, saya plot apa tuh? Ah, nah inilah chartnya apa tuh? Distribusi pikselnya seperti ini, seperti yang tadi saya jelaskan pada file PowerPoint saya. Jadi ini, jadi intinya adalah tadinya terang benderang seperti ini karena apa tuh pikselnya terdistribusi secara merata ke sana. Kemudian bertambah menjadi hitam ketika di foto terakhir seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat kan ini adalah foto pertama ini. Foto pertama distribusi pikselnya seperti ini. Nah, kemudian ini foto ke 100. Nah, foto ke 100, 100 sudah semakin menghilang yang ini terus anu ke sana mendekati ke yang hitam. Sedangkan yang terakhir adalah ketika sudah ke 150, ini ke 150 artinya ini adalah saat di mana syafaq itu menghilang. Saya bisa mendeteksi syafaq itu hilang adalah pada saat foto nomor 150. Nanti akan saya tunjukkan juga. Kemudian ini adalah saat foto terakhir 255. Jadi bisa dilihat bahwa ini antara ini dengan mendekati ini sudah sama saja, boleh dikata lah antara 150 ketika syafaq menghilang sampai dengan terakhir. Nah, inilah yang hasil hitungan saya. Jadi syafaq itu menghilang pada saat foto nomor 150 pada pukul 18.3652, yaitu saat matahari 12,5 derajat di bawah ufuk ini. 12,5 derajat. Jadi 18.3652. Ya, karena setelah ini kemudian mendatar ini. Ya, jadi itulah. Jadi kalau misalnya kita menggunakan 18 derajat, kita berakhir sholat maghribnya adalah pada 19.148. Padahal seharusnya ternyata 18.3652 itu sudah syafaq sudah menghilang sama sekali. Jadi artinya kalau kita sholat subuh di sekitar sini itu kita sudah masuk isya udah 20 hampir 25 menit terlambat itu persoalannya. Jadi tidak ada problem dengan waktu isyanya, tapi waktu maghribnya jadi sangat apa tuh terlambat sekali itu persoalan. Ini anunya verifikasinya ini foto nomor 1 ketika 1,2 derajat di bawah ufuk. Ini ketika 3,1 derajat, 1 derajat di bawah ufuk, 5,4 derajat. Lihat ini menurun anunya 8,4 derajat, 9,9 derajat, 11 derajat, 12,1 derajat. Nah, inilah 12,5 derajat ketika saya inilah syafaq sudah menghilang. Syafaq sudah menghilang di sini. Jadi tidak tidak usah menunggu sampai 18 derajat ini persoalan. 13,2 derajat, 13,9. Nah, jadi itu. Kemudian sekarang saya tunjukkan hanya dua saja yang saya berikan ininya. Hilangnya syafaq di Sydney Maret
25 Maret 2024. Ini juga sama, kebetulan saya tidak berikan eh, apanya histogram eh, histogram distribusi pikselnya. Jadi ada 1,5 derajat di bawah ufuk, jadi sudah maghrib tapi belum eh, anu masih menghilang apa apa safak masih ada gitu ya, sinar safak masih ada. Nah, ini pada foto 2207 ketika 13,9 derajat di bawah ufuk kayak ini. Nah, bisa dilihat bahwa di baik yang Brisbane maupun Sydney ini polusi cahaya ini sebetulnya kan gitu. Polusi cahaya tapi tidak mempengaruhi, ini tetap kita bisa mendeteksi fajar menghilang di sini. Kita bisa lihat di yang Brisbane tadi ya. Oke, ini terus kita lihat ini distribusinya ya. Oke, ketika masih ini distribusi hilalnya apa? Distribusi eh, pikselnya seperti ini pada foto nomor 30. Kemudian ini ketika 207 ketika syafaq sudah menghilang di foto terakhir ini. Nah, bisa dilihat bahwa meskipun ini ada polusi cahaya seperti ini, tidak terpengaruh. Syafaq tetap bisa terdeteksi dengan baik sekali. Ternyata di sini, lihat ini. Ternyata syafaq menghilang pada 19.4708 saat matahari hanya 9,7 derajat di bawah ufuk. Ya. Kalau polusi cahaya bisa mem, mempengaruhi lahirnya fajar dan hilangnya syafaq, ini seharusnya bisa 25 derajat, bisa karena bisa ketipu kan. Algoritma saya bisa tertipu bahwa oh ini masih ada sinar kok. Tapi enggak, ternyata kalau kalau kurang dari 10 derajat ya kurang aja kan gitu. Coba bayangkan ini. Yang seharusnya secara normal kalau kita menggunakan astronomical dusk ya, jam astronomis pukul 22.33 ternyata 19.42 syafaq sudah menghilang sama sekali. Sehingga kedudukan matahari pada saat itu, pada syafaq menghilang itu hanya 9,7 derajat di bawah. Jadi katakanlah 10 derajat. Itu bisa dilihat ini. Begitu ini 9,7 ini sudah datar terus. Oke, sekarang ini anunya foto ke-30 seperti ini. Foto ke-40 saat 2,3 derajat di bawah ufuk. 3, derajat, 3,7 derajat. Lihat ini turun ke mana. Sementara listrik pada pada nyala kan sekarang. Lihat banyak nyala, tapi tidak bisa menipu. Bagaimana bisa menipu apa tuh syafaq apa sinar syafaq bisa terpengaruh oleh polusi cahaya. Polusi cahaya di sini, syafaqnya ada di sini kok. Lihat ini yang ini kalau saya kembalikan ya, nah, itu naik. Kan syafaqnya di situ. Jadi tidak ada kaitannya dengan polusi cahaya yang di sini. Polusi cahayanya sekarang muncul tapi syafaq ya tetap aja di sini menghilang nih syafaq kan gitu. Ini, jadi tidak ada efek apa-apa polusi cahaya terhadap eh, menghilangnya syafaq dan kelahirnya fajar. Oke. Saya kira ini sudah ya. Maaf ini sudah kok. Nah, secara kemudian saya berikan summary-nya ya. Summary-nya adalah saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Pada 19 Maret data Sydney saya 9,6 derajat di bawah ufuk. Syafaq sudah menghilang. Pada Maret 21 di Sydney 11,6 derajat di bawah ufuk. 21 ya, 21 Maret. 25 Maret di Sydney juga 9,7 derajat di bawah ufuk. April 2 di Brisbane 13,2 derajat di bawah ufuk. Brisbane pada 12 April 12,1. Kemudian di Melbourne Mei 6 12,4. Sayang saja saya tidak bisa tampilkan semuanya karena artinya secara detail ya gitu karena waktu ya. Tapi itu kesimpulannya
Australia mewakili wilayah belahan bumi selatan bersama New Zealand dan Namibia. Oke. Data empiris Fajar di Australia memperkuat tuduhan saya. Ya, saya ini betul-betul saya eh, lakukan tuntutan pada para pakar di dunia bahwa pembagian senja menjadi astronomis, nautika, dan sipil ini adalah hoax terbesar selama ratusan tahun. Yang paling penting ini memperkuat bukti empiris bahwa menghilangnya syafaq tidak identik dengan senja astronomis. Jadi kalau pembagian senja dan fajar tadi itu hanya untuk keperluan administratif, ya oke, nggak apa-apa. Saya juga nggak peduli lah gitu ya. Misalnya kapan militer boleh menyerang, kapan waktu lampu harus dipadamkan, dinyalakan, itu boleh lah. Tapi kalau untuk masalah menetapkan waktu ibadah, ini yang saya tentang. Berbahayanya jika kita mengira masih dapat sholat maghrib, padahal telah masuk waktu isya sebetulnya. Itu yang jadi masalah kan. Oke, kemudian polusi cahaya tidak menghambat kehadiran fajar dan tidak menghambat menghilangnya syafaq. Coba ini, kalau misalnya itu kan cuman spekulasi aja tuh. Wah, itu data Pak Tono itu karena fajarnya cuma 12,5 derajat karena datanya penuh dengan polusi. Ya, kalau memang polusi cahaya bisa menghambat datangnya fajar, berarti bisa menghambat menghilangnya syafaq toh. Ternyata tidak. Jadi dengan adanya polusi cahaya yang berhebat seperti tadi, itu kan kota-kota besar semua itu. Brisbane, Sydney, Melbourne. Seharusnya kan algoritma saya bisa tertipu oleh adanya itu, tapi ternyata tidak. Kalau 12 derajat ya 12 derajat, bahkan 10 derajat 10 derajat kan. Tadi 9,7 derajat. Jadi bohong itu kalau misalnya uh, polusi cahaya bisa menghambat kehadiran fajar dan uh, mempengaruhi menghilangnya syafaq. Dengan tingkat polusi cahaya yang berat di kota metropolitan seperti Brisbane, Sydney, dan Melbourne, polusi cahaya tidak memperlambat penghilangnya sinar syafaq. Saya memohon kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan untuk menunjukkan pada muslim di seluruh dunia bahwa kita telah keliru selama ratusan tahun. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.